komunitas yang mempromosikan jajanan sekitaran halte Transjakarta, kemudian stasiun MRT, stasiun komuter. Selain membantu UMKM itu, kita juga pengen warga Jakarta itu jatuh cinta lagi ke kotanya. Tapi kalau UMKM mereka tuh tidak tahu, mereka jualan ya jualan aja. Begitu kita cobain ternyata enak, kenapa tidak kita rekomendasiin. Tapi jika di sekitaran situ ada makanan yang ternyata kita cobain enak, kita tuh bisa share informasi ke halteman, kadang juga langsung DM ke halte, Min cobain dong ini makanan enak. Yang kami rekomendasiin pun juga kami tidak dapat apa-apa gitu. Jadi kami benar-benar maunya itu benar-benar independen, tidak reviewnya juga tidak dipengaruhi oleh endorsement atau promosi yang diberikan oleh UMKM itu gitu. Jakarta, ibu kota kuliner Nusantara. Salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh komunitas yang akan hadir di Batuntas episode kali ini, dari halte ke halte. Sebuah komunitas yang berbasis media sosial ini telah menjadi platform untuk mempromosikan tempat makan kaki lima sekitaran halte dan stasiun di ibu kota. Mengajak kita untuk mengenal Jakarta lebih dekat dengan berbagai rekomendasi spot kuliner yang belum banyak orang ketahui, yang pastinya enak, murah, dan mudah dijangkau. Bukan hanya itu, komunitas ini juga berbagi informasi seputaran tempat ngopi, kafe, hingga tempat rekreasi, olahraga, dan kegiatan seni budaya yang dekat dengan halte dan stasiun umum. Yuk kita bahas tuntas sekarang. Dari halte ke halte itu, komunitas yang fokus di bidang apa sih? Kenapa diberi nama dari halte ke halte? Komunitas yang mempromosikan jajanan sekitaran halte Transjakarta, kemudian stasiun MRT, stasiun komuter. Kenapa diberi nama dari halte ke halte? Ya, kami mengambil dari frase dari hati ke hati karena gaya bercerita kami kalau di caption sosial media itu ya benar-benar seperti ke teman gitu. Dari dua itulah kenapa disebut dari halte ke halte. Nah, sejak kapan nih Mas komunitas ini berdiri dan gimana cerita awalnya? Jadi dari halte ke halte berdiri 2 Maret 2019. Jadi waktu itu ada follower kami biasa sebut halteman, itu pengen jalan-jalan mencicipi rekomendasi dari halte ke halte. Dari keinginan itulah mereka akhirnya sesama follower dari halte ke halte membentuk komunitas WhatsApp group dan Telegram group, di mana kami juga hadir di situ sebagai adminnya. Pada saat terbentuk, ada berapa anggota sih Mas dan dari mana aja nih latar belakang mereka? Jadi setelah kita bikin itu awalnya sih untuk WhatsApp group sekitar 50 orang. Nah, untuk Telegram group kayaknya 200-an gitu. Jadi kalau latar belakang mayoritas sih kaum pekerja ibu kota Jabodetabek. Kalau sekarang kira-kira ada berapa anggota nih? Kalau di Telegram bisa lebih dari 1.500, tapi kalau di WhatsApp karena terbatas sekitar 200 anggota. Ada nggak sih hal yang mendorong untuk mendirikan komunitas ini atau apa saja nih hal yang diharapkan dengan adanya komunitas ini? Jadi sebenarnya gini, kita ada beberapa misi selain membantu UMKM itu. Kita juga pengen warga Jakarta itu jatuh cinta lagi ke kotanya. Jadi kami dari halte ke halte memberikan rekomendasi bahwa ternyata untuk mencari makanan atau minuman enak dan murah di Jakarta itu banyak loh dan bisa dicapai dengan naik transportasi umum yang menurut kami udah lumayan bagus ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, diharapkan ketika warga Jakarta itu jatuh cinta sama kotanya, turis domestik maupun asing itu akan melihat itu dan akan menjadikan Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata buat mereka. Apalagi turis asing pengennya sih suatu saat dia tidak hanya transit di Bandara Soekarno-Hatta cuma 2 atau 3 jam, tapi mau spend 2 atau 3 hari di Jakarta. Selain aktif ngebagiin info menarik melalui platform media sosial kalian, ada nggak kegiatan rutin bareng anggota gitu? Ada sering. Jadi kita biasanya tuh di WhatsApp group, oh kayaknya sepertinya makanan ini kita belum pernah coba nih. Jadi kita tuh janjian, kemudian kita mencoba makanan tersebut. Oke, bicara tentang UKM, apakah sejak awal dari halte ke halte ini emang fokus untuk membantu UKM yang berjualan di pinggir jalan? Iya betul. Kenapa UMKM? Karena kalau seumpama restoran, mungkin mereka udah tahu gimana caranya untuk mempromosikan. Tapi kalau
UMKM mereka tuh tidak tahu, mereka jualan ya jualan aja. Begitu kita cobain ternyata enak, kenapa tidak kita rekomendasiin. Kedua, kami pengen mendorong orang untuk naik transportasi umum atau enggak minimal mencoba lah buat yang sebelumnya tidak pernah mencoba. Gimana sih caranya dari halte ke halte ini untuk mengajak pemilik usaha untuk dipromosikan jualannya? Kalau dari halte ke halte sendiri itu tidak pernah mengajak UMKM tersebut untuk dipromosikan gitu, seumpama mengambil keuntungan juga dari mereka, tidak, karena Haltemin ini datang pure benar-benar pengen mencoba sebagai pembeli dan ternyata enak, mereka merekomendasikan. Kami kan juga ada 2 admin gini, jadi setiap mereview kami harus sepakat dua-duanya setuju dengan makanan itu enak gitu. Apabila salah satu tidak setuju, biasanya kita akan ngunjungin lagi atau enggak ya akan dibahas lagi apakah ini sesuai masuk rekomendasi di HK atau enggak. Terus apa memang udah punya list UKM mana sih yang ingin kalian datangi? Memang kita udah list, tapi jika di sekitaran situ ada makanan yang ternyata kita cobain enak, kita tuh bisa share informasi ke Halteman, kadang juga langsung DM ke Haltemin, Min cobain dong ini makanan enak. Dan kalaupun ternyata sesuai dengan lidah kami, karena ini kan subjektif ya, kami akan post gitu. Sejauh ini, udah berapa banyak sih kira-kira UKM yang sudah kalian bantu promosikan lewat platform yang kalian miliki? Saat ini udah ada sekitar 160 UMKM. Kami udah mereview sekitar 100 halte atau stasiun. Nah, selain mempromosikan, ada nggak nih hal lain yang dilakuin untuk membantu UMKM di Jakarta? Oh, ada Halteman, banyak sekali yang buka just tip. Dan dari just tip ini, UMKM tersebut itu penjualannya meningkat. Kami juga jadi seperti customer care buat mereka. Jadi kayak misal UMKM yang gerobakan itu kan tidak punya jam buka atau tutup yang pasti ya. Jadi biasanya kami akan menginformasikan tentang jam buka atau tutup itu. Pernah dengar langsung nggak sih dari Halteman atau mungkin pemilik usaha itu sendiri jika mungkin usaha mereka itu kini makin berkembang sejak dipromosikan sama dari halte ke halte? Pernah, itu contohnya dimsum yang di Blora, anaknya itu berterima kasih ke Haltemin karena dari penjualan yang meningkat itu mereka bisa merenovasi rumah. Terus kayak misal bawaan Pontianak, adonannya biasanya 3 kilo per hari Min, kata bapaknya jadi 12 kilo. Jadi hal-hal semacam itu tuh biasanya kami dapat dari Halteman yang dapat informasi dari si penjual UMKM-nya. Jadi pengen tahu nih, dari halte ke halte sendiri ini menerima endorsement gitu nggak sih? Atau emang pernah mengambil bayaran dari usaha yang dipromosikan? Jadi kami tidak menerima endorsement, undangan review, atau enggak promosi untuk UMKM di luar yang kami rekomendasiin. Yang kami rekomendasiin pun juga kami tidak dapat apa-apa gitu. Jadi kami benar-benar maunya itu benar-benar independen, tidak reviewnya juga tidak dipengaruhi oleh endorsement atau promosi yang diberikan oleh UMKM itu gitu. Terus gimana sih cara kalian menentukan kalau wah makanan ini enak nih patut direview? Dan gimana cara kalian bercerita mengenai makanan itu di media sosial dari halte ke halte? Untuk menentukan enak atau nggak enak itu adalah subjektif. Dan kami apabila follower kami merasa itu tidak enak pun juga kami nggak apa-apa karena kan lidah subjektif ya. Biasanya sih kami datang berdua dengan salah satu admin DHKH akan datang dan mencoba. Biasanya kalau mama ternyata enak, kami akan review dan post. Nah untuk captionnya biasanya kami tidak hanya menceritakan tentang si makanannya itu, tapi kami juga menggali informasi dari si pembelinya tentang sejarah atau cara pembuatannya, atau mungkin gimana cara mereka jualan sebelum ini seperti apa gitu. Jadi kalau dilihat di caption kami itu emang bercerita sih, nggak hanya cuma enak atau enak banget gitu. Apa nih rencana yang pengen kalian lakuin ke depannya? Kami sih ada beberapa rencana. Salah satunya pengen bikin festival makanan dari halte ke halte di lokasi halte atau stasiun MRT terdekat. By the way, kalau misalkan teman-teman mau gabung nih barengan sama dari halte ke halte, itu caranya gimana sih untuk gabung di komunitas ini? Oh, tinggal kepoin aja Instagramnya dari halte ke halte. Jadi kalian tinggal klik dan join Telegram group dari halte ke halte. Oke guys, itu dia tadi hasil ngobrol kita dengan teman-teman dari halte ke halte.
memang sebenarnya ini juga menjadi sebuah ajakan ya untuk kita semua agar harusnya kita lebih bangga dan juga kita lebih memanfaatkan Jakarta sebagai ibu kota dengan kuliner Nusantaranya. Dari Sabang sampai Merauke, semua kulinernya ada di Jakarta. Dan yang paling penting, kita sebagai warga Jakarta, yuk bareng-bareng kita manfaatin transportasi umum ibu kota yang sudah disiapkan karena banyak sekali pilihan kita, tinggal dari kitanya nih, mau menggunakan apa enggak. Jadi transportasi umum di Jakarta sudah membaik dan di sekitar halte dan stasiun transportasi umum Jakarta itu banyak tempat makan UMKM yang enak dan harganya sangat terjangkau. Kita tidak bisa menemukan masakan Aceh yang enak di Manado, begitupun sebaliknya. Tapi kita bisa menemukan masakan Aceh dan masakan Manado yang enak di Jakarta. Untuk itulah dari halte ke halte bisa bilang bahwa Jakarta adalah ibu kota kuliner Nusantara. Ayo kita sama-sama untuk support UMKM untuk meningkatkan penjualan mereka, dan juga saat ini untuk transportasi sudah aman, bisa menggunakan transportasi umum lagi, dan jangan lupa jajan sekitaran halte.